Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kedua atau lanjutan dari video yang sebelumnya, di mana kesusahan-kesusahan yang sering dihadapin atau agak sulit dibingungin di kelas 10, apalagi untuk bab 1 dulu ya. Nah, di bab 1 ini nanti kalian akan menjumpai yang namanya adalah aturan angka penting. Nah, di aturan angka penting ini, kenapa kok harus ada aturan angka penting ini? Kenapa kok angka-angka lainnya itu, apakah angka-angka yang lainnya itu tidak penting? Nah, kayak gitu kan permasalahannya. Nah, angka penting itu muncul ketika kalian melakukan sebuah pengukuran. Jadi ketika melakukan pengukuran dengan mistar menghasilkan panjang, nah itu kan gak selalu kan, misal dengan jangka sorong hasilnya gak selalu tepat 2 atau 3, mesti ada 2,35, 2,40 atau sebagainya. Nah, pengukuran di dalam kan banyak melalui percobaan, perhitungan, dan kuantitatif lainnya yang nanti hasilnya itu nggak selalu genap ya. Nah, maka itu perlu ada yang namanya aturan angka penting atau angka-angka mana aja yang nanti harus diambil, atau setidaknya angka itu akan dimasukkan dalam sebuah perhitungan atau data pengamatan yang akan digunakan untuk dijadikan sebuah kesimpulan dari sebuah percobaan. Nah, di dalam aturan angka penting ini yang termasuk dalam angka penting itu apa saja? Nah, kemarin di video yang sebelumnya di besaran dan satuan serta aturan angka penting yang ada di atas. Nah, itu akan dibahas aturan angka penting itu ada apa saja. Dan jadi di sini aku akan lebih ke contohnya angka penting itu gimana. Nah, misal ini ada angka ya 205,2. Ini ada 4 angka 1, 2, 3, 4. Semua angka ini termasuk angka penting. 4 angka penting. Jadi yang nggak termasuk angka penting itu kalau misal dia angkanya 0. Nolnya itu ada di depan ataupun di belakang angka. Nah, seluruhannya ini misalnya angka di belakang angka pasti. Nah, ini disebut dengan angka pasti. Angka pasti. Jadi selain angka ini nanti bukan angka penting ya. Maksudnya angka 0, tapi nolnya harus di mana? Kayak misalnya di tengah nolnya. Nah, kalau nolnya ada di tengah, dia itu menjadi angka penting. Nah, bedanya di situ. Kalau misalnya ada contoh 0,02. Nah, ini dua angka ini tidak diapit di antara angka pasti. Jadi angka pasti itu adalah bilangan asli, mulai dari 1 sampai 9. Nah, 0,002 ini ada berapa angka penting? 1 saja angka penting. Berapa angka pentingnya? Ada di 2 ini. Nah, jadi yang di depan karena dia nggak diapit sama angka pasti, maka dia bukan bagian dari angka penting. Sama kayak misal 2,0 di belakang desimal itu ada koma. Nah, koma setelah koma itu ada 0 lagi. 0 ini bukan angka penting. Berarti masih berapa? Masih 1 angka penting. Beda kalau misal 0-nya ada di depan. Nah, 20 kayak gini aja. 20 berarti ada 2 angka penting. Jadi yang tidak termasuk dalam angka penting itu adalah 0 yang ada di belakang koma yang paling akhir atau di paling ujung. Misal 2,200. Nih, berarti berapa angka penting? Cuma 2 aja. 2 angka penting. Pertanyaannya, loh kok itu kenapa kok misal 0-nya nggak penting kok ditulisin? Ya, namanya juga nanti kan perhitungan dalam matematis fisika ataupun dalam percobaan mesti akan yang menghasilkan angka 0. Kayak misal kalian mengalihkan antara 2,5 dengan 2. Hasilnya berapa? Kan 5,0 kan. Nah, ini kan hasilnya 0. Tapi 0 ini kan bukan angka penting. Yang masuk berapa? Cuma 5. Nah, kayak gitu. Itulah gunanya angka 5 itu. Baiklah, fokus. Selanjutnya kasih contoh lagi. Misalnya ada angka 0,0202. Berapa angka penting? Ya, ini adalah 3 angka penting. Jadi 0 yang diapit itu tetap dihitung. Kalau misal 2,02 masih 3 angka penting. Dan juga kalau misal 3,002 bahkan ada 2 di sini masih termasuk angka penting. Yang enggak angka penting kayak tadi ya 0,02, 2,0, 2,200 atau 0,002. Nah, itu dia enggak termasuk angka penting yang bagian 0 depannya. Kayak misal 0,1 itu berarti cuma 1 angka penting. Misal 0,01 ada 1 angka penting lagi, sama. Jadi jumlah nolnya mau berapa kalau misal angka pastinya ada di belakang sendiri dan dia nolnya nggak diapit, dia tetap tanggap 1. Jadi itulah angka penting atau
kemarin kan udah tahu kan syarat-syaratnya yang ada 4 itu, atau busa mungkin ada yang lebih dari 4 atau 6. Nah, inilah kayak jumlahnya, angka pentingnya. Nah, sekarang lebih ke bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting itu sendiri. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting kita mulai dari penjumlahan dulu. Jumlahan plus pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini harus dilihat angka taksiran. Angka taksiran itu apa? Angka yang ada di belakang koma. Misal 2,22. Yang belakang itu adalah angka taksiran. Nah, yang depan itu baru angka hasil perjuangannya. Jadi angka taksiran atau angka yang mendekati pada ketelitiannya. Nah, selanjutnya ada 32,2. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting itu hasilnya nanti jangan lupa untuk selalu diikutkan atau dimulai untuk angka taksiran yang paling kecil. Ini ada berapa angka taksiran atau angka yang ada di belakang koma? Ini ada berapa? Ada 2. Ini ada 1. Berarti nanti jangan lupa kalau hasilnya di sini belakang komanya cuma ada 1. Mengikuti apa? Mengikuti yang paling sedikit angka taksirannya. Berarti ini jadinya apa? 34,42. Nah, kan hasilnya harus kayak gini nih. Nah, tapi nanti harus tetap dibulatin sesuai dengan aturan angka penting, yaitu mengikuti yang paling sedikit angka taksirannya. Jadi 34,4 atau menjadi 3 angka penting saja. Jadi 3 saja ya. Nah, ini untuk penjumlahan. Misal penjumlahan yang lain 1,25, yang satunya adalah 12,356. Nah, ini kan ada 2 taksiran, ini ada 3 taksiran. Jangan lupa yang dipakai adalah yang paling sedikit angka taksirannya. Berarti 13, ini berarti 606. Nah, berarti ngikutin yang paling sedikit adalah 2, berarti jadi 13,61. Nah, ini nanti mengikuti pembulatan ya, untuk mengikuti mundurnya atau penghilangan bagian belakangnya mengikuti aturan pembulatan. Selanjutnya untuk pengurangan juga sama. Misal ini kita hapus ya, ini jadi ini nggak bisa dikurang, ganti. Misal kita mau dikurangi 32,2 dikurangi 2,22 dikurangin, ini kan berarti jadinya 8, ini 9, ini 91. Nah, ini berarti jadinya berapa? Sama, ngikutin yang paling sedikit, berarti jadinya adalah ini 8-nya dibulatin jadi 0, berarti jadinya adalah 19,0. Nah, jadi menjadi, tapi 0-nya di sini karena di angka taksiran kita kayak garis bawah, berarti dia menjadi 3 angka penting. Kenapa kok 0-nya ikut? Karena ini sesuai dengan aturan yang awal tadi, ada 3 angka penting atau mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Jadi angka taksirannya kan harusnya ada 1 aja di belakang koma. Berarti di sini juga harus ada 1 di belakang koma. Maka untuk menandakan ini 0-nya adalah angka penting, kita garis bawah. Kalau di sini kan, kalau misalnya ini dia nggak ada garis bawah, berarti dia tetap termasuk angka tidak penting. Kecuali kalau misal di sini kita ada garis bawah. Nah, ini berarti jadi 2 angka penting. Jadi ada garis bawahnya itu juga mempengaruhi dia itu angka penting atau bukan. Ini juga sama, kalau misalnya 12,356 kita kurangi dengan 1,25, berarti kita kurangin jadinya 60111. Berarti kita pernah angka penting jadi 3 aja ya, 2 aja di belakang koma, 11,11 atau menjadi 4 angka penting. Nah, jadi angka pentingnya itu mengikuti angka taksiran yang paling belakang. Nah, itu untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau di sini kan tadi penjelasan angka pentingnya ada berapa. Nah, sekarang kita akan melanjut ke bagian perkalian dan juga pembagian. Baiklah, untuk bagian perkalian dan pembagian, nah, setelah penjumlahan dan juga pengurangan, kita akan lanjut ke bagian perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk perkalian dan juga pembagian ini tidak lagi dilihat angka taksirannya berapa, tapi dilihat angka penting yang paling sedikit. Contohnya, ini misal 1,1 sama 11,1, ini berapa angka penting? Ini 2 angka penting. Jadi sini berapa? Ini 3 angka penting. Nah, berarti nanti ngikut yang mana? Nanti ngikut yang paling sedikit. Yang mana? Yang 2 angka penting saja. Misalnya perkalian ya. Ini kita kalikan, berarti kan jadi 1 1 1 1 1 1 jumlah, berarti 1 2 2 1.
Nah ini kan jadi 4. Berarti tadi ngikutin angka pentingnya berapa? Yang 2. Berarti 2 angka penting. Berarti jadikan 2 saja. Jadi nggak mengikuti angka taksiran lagi. Kalau ini kan tadi 1 angka taksiran, ini 1 angka taksiran. Itu nggak dipakai untuk penjumlahan dan juga pengkalian dan juga pembagian. Berarti ini jadikan berapa? Jadikan 12 atau menjadi 2 angka penting. Nah kayak gitu untuk angka penting. Terus contoh yang lain itu kayak misal kita rubah 1,11 sama 1,1. Nah kan kalau misal di penjumlahan tadi kan ini ada 2 angka taksiran, nah ini ada 2 angka taksiran, ini ada 1 angka taksiran. Kalau mengikuti yang penjumlahan sama pembagian berarti kan nanti mengikut yang belakang. Tapi enggak, itu bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan jumlah angka pentingnya. Ini ada 3 angka penting, di sini ada 2 angka penting. Jadi mengikuti yang bawah nantinya. Berarti ini jadinya adalah 1 1 1 1 1 1 kita jumlahkan 1 2 2 1. Nah, namanya di sini berarti ngikutin 2 angka penting, berarti jadinya adalah 1,2 atau hanya menjadi 2 angka penting saja. Nah, kayak gitu untuk perkalian dan juga pembagian. Ini aku kasih perkalian aja. Nanti kalau misal penjumlahan pembagian kalian bisa menyesuaikan atau kita kasih contoh sekalian aja ya. 6,25 dibagi dengan 2,5. Ini ada berapa angka penting? Ini ada 3 angka penting. Sini ada berapa angka penting? Ini 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya mengikuti yang 2 angka penting saja. Berarti ini jadinya berapa? 2,5. Udah, ini udah jadi 2, jadi gitu untuk perkalian dan juga pembagian. Jadi lihat angka penting yang paling sedikit. Nah, kalau udah selanjutnya ada yang nanti disebut dengan pembulatan. Kalau misal pembulatan kalian udah tahu ya bahwa kalau misal yang di belakang koma atau angka yang paling belakang itu lebih kecil daripada 5, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Misal 2,223 berarti jadi 2,2. 2,26 berarti jadi 2,3. Kecuali untuk pembulatan 2,35. Loh, ini angka yang 5. 5 itu masuk naik atau turun. Nah, berarti 5 itu menyesuaikan angka depannya. Angka depannya itu ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, berarti dia dibulatin ke atas. Jadi berapa? 2,4. Kalau misal dia kecil atau genap ya, lihat depannya genap atau ganjil. Kalau genap, berarti dia jadi 2,2. Jadi yang beda di bagian situ. Nah, jadi itu untuk aturan angka penting, perkalian, pembagian, dan juga untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk misal akar kuadrat itu nanti juga mengikuti aturan dari perkalian dan juga pembagian, mengikuti angka penting yang sedikit atau mengikuti awalnya. Kalau misal dia kuadrat dari 0,5 ya kan, 0,5 kuadrat. Nah, 0,5 kuadrat kan hasilnya adalah 2,5. Nah, berarti aturan angka pentingnya apa kita tulis saja. Misal kuadratnya adalah 0,5 kuadrat. Ini kan ada 1 angka penting. Ini kan jadinya berapa? 0,25. Berdasarkan aturan angka penting, berarti harus ngikutin 1. Berarti jadi berapa? 0,2. Ini ya sesuai dengan pembulatan tadi ya. 0,2. Ini sesuai dengan aturan angka penting untuk kuadrat, akar. Nah, itu juga mengikuti perkalian dan juga pembagian. Baiklah, itu untuk aturan angka penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.